Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Saus dengan NIM 231156672. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara mandiri hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis dan formulasi strategi bisnis. Studi kasus jgsstore.id, platform e-commerce top-up game dan layanan digital. Profil perusahaan, mengenal jgstore.id. jgstore.id adalah platform top-up game dan diamond paling murah. Bidang usaha, e-commerce, yaitu top-up game dan layanan digital, dan segmentasi pasar yaitu gamer mobile dan PC di Indonesia, terutama pelajar dan usia muda. Produk dan jasa, top-up game, Mobile Legends, Free Fire, Honor of Kings, Honkai Star Rail, Valorant, dan lain-lain. Voucher digital, Steam, PlayStation Network, Xbox, Nintendo, eShop. Dan lanjut ke pulsa dan layanan umum, pulsa Telkomsel, XL Indosat, token listrik PLN, langganan Discord, Nitro, dan WTV. Kalkulator Winrate Mobile Legends, dan fitur Zodiac sebagai diferensiasi. Latar belakang, permasalahan, peluang, dan ide bisnis. Permasalahan, persaingan harga sangat ketat di industri top-up game seperti Kodashop, Unipin, VC Gamers. Kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi digital masih perlu dibangun. Diferensiasi produk sulit karena mayoritas kompetitor menjual item yang sama. Peluang, pertumbuhan pesat industri gaming dan e-sport di Indonesia. Peningkatan jumlah gamers mobile, khususnya segmen pelajar dan usia muda, dan kebutuhan transaksi yang cepat, otomatis, dan bergaransi. Lanjut ke ide bisnis, yaitu membangun platform top-up games digital yang menyediakan layanan cepat, aman, dan harga yang kompetitif, menawarkan berbagai pilihan pembayaran seperti kris, e-wallet, transfer bank, dan virtual account. Dan yang terakhir memberikan promo, cashback, dan program loyalitas agar pelanggan melakukan transaksi berulang. Lanjut ke arah strategi, visi, misi, dan core value. Visi, menjadi platform top-up game dan layanan digital paling terpercaya nomor 1 di Indonesia dan Asia Tenggara. Misi, menyediakan layanan top-up game tercepat, termurah, dan teraman. Mengembangkan ekosistem digital terintegrasi bagi komunitas gamer. Membangun pengalaman transaksi yang mudah dan bergaransi, terus berinovasi dengan fitur teknologi yang bermanfaat bagi pengguna. Lanjut ke core value. Yang pertama, kecepatan. Proses transaksi otomatis di bawah 1 menit. Kepercayaan. Transaksi aman, data pelanggan terlindungi, dan pelayanan yang dapat diandalkan. Inovasi. Fitur unik seperti kalkulator Winrate dan Zodiac. Dan lanjut ke komunitas, kalkulator Winrate Mobile Legends, dan fitur Zodiac sebagai diferensiasi. Lanjut ke analisis lingkungan eksternal, yaitu analisis pastel. Politikal, regulasi transaksi elektronik, UU ITE, PP PMSE, dan kebijakan pajak e-commerce. Ekonomik, pertumbuhan ekonomi digital dan daya beli gamer muda. Fluktuasi kurs mempengaruhi harga item impor. Sosial, meningkatnya populasi gamer mobile dan budaya gaming di kalangan Gen Z. Teknologikal, perkembangan payment gateway, integrasi API otomatis, dan keamanan cyber. Environmental, dampak lingkungan minim karena produk digital, namun perlu efisiensi energi data center. Dan legal, kepatuhan terhadap UU, perlindungan data pribadi, dan regulasi platform pembayaran. Analisis industri, 5 Force Porter. Yang pertama, pendatang baru tergolong sedang hingga tinggi, karena modal awal relatif rendah untuk masuk sebagai reseller top-up game. Lanjut ke produk substitusi yang tergolong tinggi, karena tersedia banyak platform sejenis dan pembelian langsung dari publisher game. Lanjut ke daya tawar pemasok, tergolong sedang, karena bergantung pada distributor resmi, diamond atau voucher dan payment gateway. Lanjut ke daya tawar pelanggan, tergolong tinggi, karena switching cost rendah dan konsumen sangat sensitif terhadap harga. Dan lanjut ke persaingan kompetitor, tergolong sangat tinggi, karena kompetitor besar seperti Kodashop, Unipin, dan VC Gamers mendominasi pasar. Lanjut ke analisis internal dan eksternal. Yang pertama, internal.
SDM. Tim kecil sampai menengah perlu penguatan layanan pelanggan. Kedua, teknologi. Sistem otomatis, proses transaksi di bawah 1 menit. Dan ketiga, operasional. Proses efisiensi dengan garansi uang kembali. Yang keempat, keuangan. Margin tipis mengandalkan model cost leadership. Dan yang terakhir, marketing. Fokus digital marketing, SEO, dan tagline harga termurah. Eksternal. Yang pertama, peluang. Pertumbuhan pasar gaming yang pesat, ekspansi ke produk dan layanan digital baru, peluang kerja sama reseller resmi yang dengan publisher. Ancaman. Persaingan harga yang sangat ketat, perubahan kebijakan dari pihak publisher game, dan yang terakhir, kerentanan terhadap ancaman keamanan cyber. Matriks IFE dan EFE. Pada matriks IFE, kami memperoleh skor total 2,85. Nilai ini berada di atas rata-rata yaitu 2,5, sehingga menunjukkan bahwa kondisi internal bisnis kami cukup kuat. Kekuatan utama kami adalah harga yang kompetitif, proses transaksi yang cepat, serta fitur unik seperti kalkulator win rate dan zodiac yang menjadi pembeda dari kompetitor. Sedangkan kelemahan yang masih kami miliki adalah brand yang kami miliki masih belum dikenal luas, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, serta ketergantungan pada sistem pihak ketiga. Lanjut ke penjelasan EFE, External Factor Evaluation. Pada matriks EFE, kami memperoleh skor total 2,70. Nilai ini menunjukkan bahwa bisnis kami mampu memproses peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dengan cukup baik. Peluang terbesar berasal dari pertumbuhan industri gaming di Indonesia, meningkatnya kebutuhan produk digital, dan peluang kerjasama dengan reseller resmi. Sementara itu, ancaman utama adalah persaingan harga yang sangat ketat, perubahan kebijakan dari publisher game, serta risiko keamanan cyber. Lanjut ke analisis strategis, yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Harga kompetitif dengan flash sale rutin, proses transaksi otomatis di bawah 1 menit, fitur unik seperti kalkulator win rate dan zodiac. Lanjut ke weakness, yaitu brand awareness masih terbatas, keterbatasan modal dan jumlah SDM, ketergantungan pada sistem pihak ketiga. Lanjut ke opportunities, pertumbuhan pesat industri game di Indonesia, ekspansi ke kategori produk digital baru, dan peluang kerjasama reseller resmi publisher. Lanjut ke threats, persaingan harga yang sangat ketat, perubahan kebijakan dari pihak publisher, dan ancaman keamanan cyber dan penipuan. Lanjut ke perumusan strategi. Strategi SWOT, SO, WO, ST, dan WT. Pertama, SO. Memanfaatkan momentum pertumbuhan pasar gaming untuk memperluas cakupan game baru dengan harga kompetitif. Kembangkan fitur unik seperti kalkulator zodiac untuk menarik loyalitas di tengah pertumbuhan komunitas gamer. Lanjut ke WO. Memanfaatkan pertumbuhan pasar untuk memperkuat branding lewat kolaborasi, komunitas, dan influencer game. Tingkatkan investasi teknologi atau API untuk mendukung ekspansi ke produk digital baru. Lanjutnya ke ST. Bangun diferensiasi non-harga atau loyalitas dan komunitas agar tidak terjebak perang harga. Perkuat sistem keamanan transaksi untuk mengurangi risiko cyber dan menjaga kepercayaan. Dan yang terakhir, WT. Tingkatkan efisiensi biaya operasional agar tetap kompetitif, meski margin tipis. Dan diferensiasi sumber pendapatan agar tidak bergantung pada satu segmen top-up game. Lanjut ke generik strategi Porter, yaitu strategi terpilih, cost leadership, atau kepemimpinan biaya. Yang pertama adalah flash sale, yaitu flash sale rutin, diskon 4% sampai dengan 13% di bawah harga pasar secara berkala. Selanjutnya, money back guarantee, yaitu menurunkan risiko pelanggan jika transaksi gagal. Dan proses kurang dari 1 menit, efisiensi operasional menekan biaya layanan. Dengan fokus pada harga paling kompetitif di segmen top-up game, jgstore.id menggunakan cost leadership untuk menarik volume pengguna besar dari pasar game di Indonesia. Lanjut ke unsolved metrics. Pasar lama produk lama, yaitu market penetration, yang memperkuat penjualan game populer yang sudah berjalan, seperti ML dan Free Fire, ke basis pelanggan saat ini. Dan pasar lama produk baru, yaitu product development, voucher, Steam, PSN, Xbox,
dan Pulsa Token PLN, Discord, Nitro, dan WTV. Dan yang pasar baru produk lama yaitu market development, perluasan ke berbagai game baru, Honor of Kings, Honkai Star Rail, Valorant, dan lain-lain. Dan pasar baru produk baru yaitu diversification belum menjadi fokus utama saat ini. Lanjut ke Blue Ocean Strategi. Red Ocean saat ini persaingan sangat ketat di industri top-up game, seperti Codashop, Unipin, dan lain-lain, yang semua bermain lewat kompetisi harga. Peluang Blue Ocean, ekosistem gaming terintegrasi yang belum digarap, kompetitor dari komunitas hingga skema cicilan. Dan Eliminate, belanja promosi besar-besaran untuk perang head-to-head. Reduce ketergantungan hanya pada satu kategori, yaitu top-up game. Dan Raise, fitur komunitas gamer dan tools unik kalkulator serta program loyalitas. Yang terakhir Create, ekosistem gaming all-in-one, komunitas, top up, skema bayar nanti atau BNPL untuk pelajar. Dan sasaran jangka panjang, tujuan strategi 3 tahun. Program loyalitas, meluncurkan membership dan loyalitas poin sebagai pengguna aktif. Itu tahun pertama. Dan perluas pembayaran, menambah metode pembayaran termasuk skema pay later dan cicilan, itu tahun pertama. Komunitas gamer, membangun forum, leaderboard, lintas game, dan turnamen mikro, itu tahun kedua. Aplikasi mobile native, mengembangkan aplikasi Android dan iOS untuk pengalaman lebih baik, tahun kedua. Ekspansi regional, masuk ke pasar Asia Tenggara dan integrasi API dengan e-commerce besar, itu tahun ketiga. Lanjut ke arah strategis, yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Sasaran strategis, loyalitas pelanggan, indikator kinerja, yaitu jumlah member aktif program loyalty dan repeat purchase rate. Sasaran strategis, perluasan metode pembayaran, indikator kerja, jumlah metode pembayaran baru, dan persentase transaksi pay later. Sasaran strategis komunitas gaming, indikator kinerja yaitu jumlah pengguna aktif, fitur komunitas, dan jumlah turnamen yang diselenggarakan. Sasaran strategis yaitu aplikasi mobile, indikator kinerja yaitu jumlah unduhan aplikasi dan rating di App Store. Dan yang terakhir sasaran strategis, ekspansi regional, dan indikator kinerjanya yaitu jumlah negara baru yang dijangkau dan volume transaksi luar negeri. Roadmap implementasi. Pertama, tahun pertama, yaitu tahun 2025 sampai 2026, itu memperkuat fondasi dan loyalitas dengan meluncurkan program membership atau loyalty points, memperluas metode pembayaran seperti pay later atau cicilan, tingkatkan fitur kalkulator dan tools gaming, dan terakhir optimalkan SEO dan iklan digital. Yang kedua, pada tahun kedua yaitu tahun 2026 sampai tahun 2027, ekspansi produk dan komunitas dengan membangun fitur komunitas game dan turnamen, dan ekspansi ke merchandise dan jasa coaching gaming. Kembangkan aplikasi mobile native, dan yang terakhir jalin kerjasama reseller resmi dengan publisher. Yang ketiga, tahun ketiga, yaitu pada tahun 2027 dan sampai tahun 2028. Skalabilitas dan ekspansi regional. Dengan ekspansi ke pasar Asia Tenggara, tawarkan platform white label untuk mitra, kembangkan API integrasi e-commerce, dan yang terakhir menjadi platform top-up terbesar di Asia Tenggara. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, jgstore.id adalah startup digital di sektor gaming e-commerce yang saat ini bersaing dengan strategi cost leadership, namun memiliki potensi besar untuk menciptakan blue ocean melalui ekosistem gaming yang terintegrasi. Masuk ke bagian rekomendasi. Yang pertama, pertahankan cost leadership sambil membangun diferensiasi non-harga lewat komunitas dan loyalitas. Kedua, perluas portofolio produk dan segmen pasar sesuai arah Ansoft, yaitu matrix dan product development. Yang ketiga, wujudkan ide Blue Ocean melalui ekosistem gaming terintegrasi agar keluar dari perang harga. Dan yang terakhir, eksekusi roadmap 3 tahun secara bertahap, dari fondasi loyalitas hingga ekspansi regional. Dan cukup sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.